Halo teman-teman, selamat datang di channel Bayu Azwar ya kan. Oke, pada video kali ini kita bakalan belajar ya sekaligus mereaksi. Itu sebuah skill menggambar. Kita bakalan sekaligus mempelajari dan mereaksi bagaimana teknik-teknik yang dipakai ya kan dalam menggambar gitu. Dalam menggambar, jadi kita bakalan agar lebih tahu gitu ya bagaimana cara menggambar gitu dan teknik-teknik apa aja yang bisa kita pakai dalam gambar nantinya ya. Dan ini gambarnya adalah gambar Batman. Dia bakalan menggunakan beberapa teknik ya. Dan langsung saja kita bakalan buka ya, langsung bakalan buka. Dan ini kayaknya keren banget ya, The Batman ya yang bakalan digambar di sini. Dan langsung saja kita putar. Oke ya, di sini dia Artologi ya, nama channel aslinya ya, channel yang punya. Jadi dia bikin stensil dulu di sini ya, teman-teman ya. Jadi stensil itu dia digunakan untuk melapisi gambarnya dahulu. Jadi biar nanti tidak kotor seperti itu ya kemungkinan. Jadi dia menggunakan kayak apa, lakban ya. Dia stensil, ada stensil khususnya ya kalau untuk gambar kayak gini. Lalu dia menggunakan teknik airbrush. Nah, di sini bisa kita lihat dia menggunakan teknik airbrush. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengembangkan ya teknik menggambarnya, bisa coba meniru teknik ini. Jadi kalian bisa menggunakan stensil dulu, melapisinya ya, agar nanti kertasnya tidak kotor ya. Karena yang kita lihat itu dia menggunakan teknik airbrush. Jadi memang ada beberapa alat tambahan khusus ya. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin meningkatkan skill gambar ini sangat-sangat cocok sekali ya. Ya langsung kita lanjut. Oke, jadi dia langsung kasih warna hitam semua ya, warna hitam semua. Mungkin kita bisa skip atau gimana ya, karena kayaknya dia cuma menghitamkan aja sih di sini ya. Coba kita percepat untuk proses selanjutnya. Oke, kita percepat dulu. Oke, di sini dia setelah warna hitam, dia kasih backgroundnya ke merah lagi ya. Jadi di sini dia menggunakan mix atau pencampuran warna antara warna hitam dan warna merah ya. Jadi memang pencampuran warnanya itu dia gunakan ya dalam pencampuran itu warna hitam dan merahnya. Mungkin nanti untuk membuat sebuah background yang lebih dinamis mungkin ya. Jadi lebih gimana ya, lebih natural gitu loh ya. Karena kalau kita membuat background dengan pensil warna biasa gitu ya, atau menggunakan cat kuas biasa, itu kurang halus gitu ya. Beda kalau kita menggunakan backgroundnya itu menggunakan seperti itu tadi ya, airbrush, itu bagus ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Penasaran juga gini nanti. Oke, merah langsung ditimpa lagi dengan hitam. Oke. Setelah dia ambil merah, langsung ditimpa lagi dengan background hitam lagi, tapi hitam yang di atasnya ini lebih tipis ya, tipis-tipis. Jadi tidak tebel-tebel banget. Nah, setelah itu stensilnya langsung dibuka. Oke. Jadi gunanya stensil tadi yang dipotong tadi yang kayak lakban untuk melindungi bagian tengahnya biar dia tidak terkena airbrushnya. Nah, sedangkan untuk menggambar dia menggunakan pensil ya, dan alat gambar kayaknya seperti pensil khusus menggambar ya, pensil arang gitu, perkol gitu. Jadi hitamnya hitam banget di sini. Jadi dia mulainya tekniknya itu langsung dari atas dulu. Jadi tiap orang itu memiliki teknik gambar masing-masing. Nah, sedangkan kalau di video ini yang kita pelajari, dia mengambil contoh membuat background dulu ya kan, dengan menggunakan airbrush tadi. Dan setelah itu dia menggunakan pensil tadi untuk melindungi bagian tengahnya. Nah, setelah itu dia copot, backgroundnya udah jadi, langsung dia mulai dari penggambaran karakter, dan dia memulai dari bagian atas dulu ya di sini. Nah, dia langsung jadi gitu, atas langsung jadi. Jadi
Jadi dia nggak membuat sketch dulu. Biasanya kalau kita menggambar itu kan kita sketch dulu gitu kan, baru kita bagusin pelan-pelan. Kalau dia tekniknya enggak, dia udah jadi stensilnya, udah jadi cetakan, udah jadi bentuknya mau kayak gimana, langsung dia menggambarnya langsung dari atas, langsung dibagusin gitu, langsung halus gitu, dari atas langsung halus gitu, langsung bagus gitu. Jadi sampai ke bawah itu pelan-pelan. Mungkin ini membutuhkan waktu yang cukup lama sebenarnya dia ya untuk menggambar ini, tapi untuk videonya memang dia cepetin gitu ya, untuk diupload di YouTube itu dia cepetin. Kita lanjut. Oh ya ya, itu dia menggunakan beberapa jenis pensil ya. Jenis pensil mungkin kalau teman-teman pengen belajar ya, mungkin beberapa jenis pensil kayak pensil 2B, 4B, 6B gitu ya, yang paling hitam. Dan langsung yang bagian bawah dia langsung menggunakan pensil warna teman-teman. Nah langsung pensil warna begitu aja, dan cukup realistis ya. Ini tak kira ini dia gambarnya ini membutuhkan waktu yang cukup lama aslinya ya, cuma karena dia diupload di YouTube jadi mungkin dari segi rekodnya itu dia percepat gitu ya. Wah keren banget sih, keren. Jadi kalau kita lihat tekniknya, terutama bagian teknik shadingnya ya, untuk pencahayaan dan yang lain, kayaknya memang dia sudah sangat-sangat pro ya. Jadi dia langsung menggunakan pensil warna untuk menggambar tanpa menggunakan apa, kalau aku pribadi sih kalau masih gambar masih menggunakan coret-coretan ya. Coret-coretan dia kayak buat apa itu, mal-malan lah. Coret-coretan awal kayak sketch awal gitu, nanti baru dibagusin pelan-pelan seperti itu. Namanya juga belajaran ya. Nah sedangkan ini dia langsung gitu loh, bisa tahu itu teman-temannya, dan dia langsung menggunakan pensil warna gitu. Ini salut banget sih asli. Salut, keren asli. Jadi kalau teman-teman pengen nyoba teknik kayak gini memang kayaknya harus pro banget, atau memang niatnya memang pengen mengasah skill gitu ya. Mengasah skill ya silahkan, bisa dilakukan yang seperti ini. Mengasah skill gitu. Soalnya semakin kita terbiasa, skill kita akan semakin terasa gitu ya. Ya kita lanjut ya. Oke, sekarang dia menuju ke bagian armornya ya, bagian bawah. Dan dia menggunakan kayak apa itu, kertas ya. Jadi di bagian tangan, di bagian bawahnya pakai kertas gitu. Jadi gunanya biar tidak kotor gitu ya, mungkin gambarnya. Ini bisa teman-teman tiru ya, penggunaan kertas seperti ini. Jadi sebelum dia menghitami atau mewarnai itu, dia menggunakan pensil dulu untuk menggambar polanya ya, seperti itu. Asli keren. Yang paling tak suka dari tekniknya dia itu, dia bisa apa itu, shadingnya itu loh, pencahayaannya itu bisa pas banget gitu. Walaupun main kira-kira itu bisa pas banget itu, pencahayaan dari mana, bagian yang mengkilap yang mana, bayangan yang mana, itu keren banget sih menurutku. Ini butuh belajar banyak ini ya kalau masalah shading kayak gitu ya. Jadi cukup keren kalau menurut aku sih ya. Nah lihat, dia cuma pakai pensil aja untuk yang penghitaman ya. Nah itu, jadi untuk membedakan warna itu antara pencahayaan padahal sama-sama hitam, jadi penekanan hitam yang hitam banget sama hitam yang sedikit mengkilat itu kayaknya dapet banget gitu. Dan sepertinya untuk bisa mendapat skill yang seperti itu kita butuh belajar cukup lama ya, dan waktu yang singkat gitu untuk bisa memperkirakan shading yang seperti itu gitu loh ya. Ya, padahal sama-sama hitam ya kan, tapi dia bisa mengatur mana yang harus hitam banget dan mana yang hitamnya rada-rada tipis, atau hitamnya sedikit-sedikit rada apa, hitam tapi rada abu-abu gitu. Jadi pencahayaannya itu dapat gitu. Warna armor hitam kena kepantulan cahaya gitu, jadi hitam bercahaya gitu. Keren. Nah ini kalau menurut teman-teman ya kan, dari pencahayaan itu kan yang bagian tangan ya, tangan yang
kan hitam banget, langsung yang bagian yang rada depan itu ya, yang depan, yang armor bagian depan itu kan rada putih-putih. Jadi dia penekanannya dia nggak langsung ditekan banget ya, kayak yang di apa itu, kayak yang di bayangannya itu yang hitam banget. Jadi dia ada kayak efeknya mengkilat gitu. Jadi ada yang dibiarin tetap putih untuk memberi efek-efek cahaya gitu ya, seperti yang ada di bagian apa itu pundaknya itu ada efek-efek cahaya, langsung ada di bagian lambang Batman-nya itu emang sengaja dibiarin ada kayak garis putih ya, nggak langsung dihitamin semua, dan bagian apa itu hitamnya hanya dicoret-coret sedikit saja di situ. Nah di situ gunanya untuk memberi efek-efek kayak pencahayaan dan pantulan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah dia tetap menggunakan kertas ya, di bagian bawah tangannya itu dikasih kertas biar nggak kotor lah gambarnya. Nah itu kalau yang hitam banget itu kena bayangan itu dikasih hitam banget, langsung untuk bagian lekukan armor itu memang dia memberi kayak apa ya, kayak batas gitu, ada batasnya gitu. Jadi seakan-akan armor itu memang ada lekukannya gitu, ada lekukan armor yang sekiranya memang apa, menonjolkan bahwa itu memang ada polanya seperti itu. Nah, keren sih menurut. Oke. Nah ini udah sampai bagian bawah ya, mungkin bisa kita cepetin dikit biar kita tahu ya. Untuk tekniknya sama aja ya untuk bagian bawah ini, lihat. Nah ini tak cepetin dikit tuh apa itu ya, kalau dilihat ini dari bagian sabuknya juga ya, di cara gambarnya itu juga keren banget loh asli. Ada detail-detail kecil dimana sebenarnya nggak terlalu penting, tapi itu detail itu yang nggak penting itu malah bikin bagus gitu. Yang mungkin bagi sebagian orang nggak penting, tapi sebenarnya detail itu sangat-sangat penting sekali ya untuk memberi efek-efek kayak sabuk kulit beneran gitu. Nah, oke. Nah ini adalah posisi jadinya ya. Nah ini posisi udah jadi ya, kita cepetin semua, dan ini adalah hasilnya, dan menurut aku cukup keren asli, cukup keren banget ya. Jadi untuk apa, stensil ya, jadi tekniknya dia menggunakan stensil awal-awal. Jadi seperti yang kita lihat tadi, kalian harus punya yang namanya stensil yang bisa nempel itu ya, kayak isolasi itu ya. Jadi kalian tempelin dulu, lalu kalian bentuk polanya menggunakan cutter atau alat pemotong apapun itu, yang penting bisa memotong polanya. Nah setelah itu kalian copot bagian pinggirnya ya. Setelah jadi pola, kalian copot bagian pinggir, langsung kalian pakai airbrush tadi buat membuat backgroundnya itu seperti itu tadi. Dia menggunakan airbrush untuk backgroundnya, makanya backgroundnya bagus banget ya, jadi kelihatan halus itu karena dia menggunakan airbrush, alat airbrush itu. Tapi kalau kalian nggak punya alat airbrush, kalian juga bisa menggunakan pensil warna biasa, bisa sih, nggak terlalu masalah. Tapi kalau pakai pensil warna biasa berarti kalian nggak butuh stensil juga ya. Yang penting jangan sampai kena bagian tengah gitu ya. Nah setelah itu dia bakalan menggambar mulai dari kepala tadi ya, bagian atas, tapi udah sesuai dengan pola yang dia bikin dulu gitu. Jadi langsung dia bikin langsung dari atas, langsung dibagusin itu, jadi tanpa ada sketch sama sekali ya. Cukup keren sih, dan dia langsung menggunakan pensil warna ya, keren sih. Yang paling bagus menurut gue sih, dia bisa membuat kayak apa itu, pencahayaannya itu loh bagus banget itu, shadingnya itu realistis gitu, mantap gitu. Padahal untuk meng-shading atau memberi bayangan warna hitam itu paling susah, membedakan antara hitam banget sama hitam yang kena cahaya itu tantangan paling sulit sih. Menggambar warna hitam dengan shadingnya itu hal yang paling susah, pengalaman aku juga susah.
lebih enak kalau masih warna-warna itu masih rada enak kita membedakan. Tapi kalau hitam itu memang membutuhkan apa ya, membutuhkan skill dan imajinasi kita lah, dan pengalaman juga gitu loh. Karena dari satu warna hitam itu kita harus bisa membedakan mana yang hitam banget, rada hitam langsung, kalau hitam kena cahaya tuh hitamnya warna kayak gimana, itu yang cukup sulit gitu ya. Ya jadi mungkin dari sini kita bisa mengambil ya sedikit pelajaran ya, bahwa menggambar itu memiliki banyak teknik ya. Jadi kalau kalian memang suka bisa menggunakan teknik seperti ini, seperti yang kita reaksi seperti ini ya, reaction plus pembelajaran. Reaction plus pembelajaran. Tapi ya menurut gue keren sih ya, you is cool mister ya. Ya siapa namanya itu bakalan mereaksi lagi ya yang lain, kita bakalan mencari hal menarik sekiranya teknik-teknik menggambar yang kiranya ya untuk apa itu menambah wawasan kita dalam teknik-teknik kita dalam menggambar ya, untuk mengasah kemampuan kita, keterampilan kita, dan skill kita ke depannya ya. Bagi kalian yang suka menggambar, aku juga suka menggambar masalahnya. Tapi untuk gambar ini kayaknya kita memang butuh beberapa alat tambahan ya. Tapi kalau kalian belum punya ya bisa coba-coba atau didik aja dengan alat-alat lain lah ya. Selain yang itu nggak apa-apa sih ya. Yaudah ya, makasih udah nonton ya. See you in next video. Makasih, jangan lupa untuk like, share, dan di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.